Dan untuk membahasnya, siapa pantas pimpin dan seperti apa wewenang dari Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, sudah bergabung di studio Profesor Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Selamat pagi Pak Johan. Pagi Mbak Vera. Pak Johan, sudah ada 4 nama calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat dari 4 nama ini, sebetulnya mana yang kelihatannya sesuai kapabilitasnya? Yang pertama sih 4-4-nya bagus lah ya. Mas Bambang Brojo itu kan yang membuat konsep soal RUU Ibu Kota Negara lah, konsep. Secara konsep sudah sangat memahami betul gitu, karena beliau sendiri yang membuat gitu ya. Betul, dia Menteri Negara Bappenas ya, PPN. Dan kemudian pindah sekarang menjadi Menteri Ristek ya. Nah yang kedua ada nama Basuki Cahayapurnama. Basuki kan adalah mantan gubernur yang berpengalaman menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di satu provinsi yang jadi ibu kota negara pula kan. Skalanya sudah ibu kota negara, ibu kota sesuai negara. lah Dia tahulah bagaimana ibu kota negara itu ngalami, merasakan. Yang ketiga adalah seorang bupati yang sangat inovatif, yang dari nol Banyuwangi itu bisa dibangun menjadi something gitu ya. Nah ini Abdullah Azwar Anas. Ini juga mampu menggerakkan berbagai macam sumber daya sehingga Banyuwangi itu menjadi sangat maju kabupaten inovatif di Indonesia. Terinovatif di Indonesia adalah Kabupaten Banyuwangi. Dan primadona pariwisata juga. Itu dia. Tapi memang bukan ibu kota negara. Tapi ini soal membangun. Skalanya daerah. Tapi ini persoalan membangun dari tidak ada, ini ibu kota kita yang baru ini tidak ada sama sekali fisiknya. Nah itu harus dibangun menjadi suatu ibu kota yang fisiknya sesuai dengan master plan yang sudah direncanakan. Di tengah-tengah persoalan barangkali yang pertama adalah soal dana untuk pembangunan. Nah, itu harus juga si badan otorita ini melakukan tugasnya dengan baik, bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan dana dalam pembangunan itu dari berbagai macam sumber, tidak hanya APBN. Tapi bukankah dari segi pendanaan sudah seluruhnya ditanggung oleh APBN begitu? Oh, bukan. Di luar dari klaster perumahan dan juga fasilitas umum yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak swasta tentunya. Oh iya, yang area 56.000 hektar. Ini area yang cukup besar. Saya kira kalau dan sebetulnya untuk ibu kota ini juga dibuka peluang-peluang kerjasama KBPU misalnya ya, kerjasama dengan pihak swasta. Kemudian juga dari pola-pola skema dana yang lain lah. Nah ini juga harus dipastikan. Saya khawatir juga APBN apa memang cukup, karena waktunya pendek ini. Kalau targetnya Presiden, kalau saya tidak salah 2024 sudah pindah ibu kota. Nah badan otorita ini bertanggung jawab nanti bukan hanya persiapan pembangunan, juga pemindahan ibu kota. Ini sudah 2020 berjalan gitu ya. 2024 tuh sebentar lagi. Sangat. Hitungannya ya 4 tahun kurang gitu ya. Itu dia. Undang-undangnya juga belum dibahas. Ini juga undang-undangnya belum dibahas kan di Senayan, di DPR RI kita. Jadi ini memang pemerintah perlu suatu effort yang kuat ya. Kalau tidak saya khawatir 2024 tidak akan tercapai. Sehingga peran dari Kepala Badan Otorita ini lebih besar wewenangnya begitu ya untuk bisa mengelola ini. Jadi betul-betul dia harus seorang yang bulldozer, seorang yang berani, seorang yang harus bulldozer. Karena kalau enggak nanti ada hambatan-hambatan, dia tergantung kepada arahan Presiden, ya makan waktu dan lama. Dia harus prakarsa, inisiatif, banyak inovasi, harus banyak akalnya, cerdik gitu ya. Sehingga dengan demikian ibu kota seperti target Presiden itu 2024 bisa dia wujudkan. Kalau melihat yang bulldozer, kayaknya dari 4 nama ini nama Pak Ahok nih Pak. Iya, Pak Ahok salah satu ya kan. Tapi Anas itu orangnya kalem ya kan. Tapi juga berhasil dari zero menjadi Banyuwangi yang sangat inovatif gitu ya. Seberapa besar pengaruh dan juga pentingnya bulldozer ataupun juga orang yang kuat untuk bisa mempercepat segala proses wewenang yang dimiliki begitu dibandingkan dengan akseptabilitas? Karena ini kan juga bicara soal bagaimana masyarakat bisa menerima sosok dari Kepala Badan Otorita ini nantinya bekerja. Sebetulnya Badan Otorita ini lebih banyak bekerja bukan dengan masyarakat. Ya karena itu kan daerah kosong.
di calon ibu kota baru kita. Tapi bukannya nanti juga dibutuhkan sinergitas Iya, tapi daerah setempat? Enggak, kalau itu nanti badan pengelola yang akan lebih banyak ke sana. Tapi kalau badan otorita kan fokusnya adalah lebih kepada pembangunan fisik ibu kota. Nah, oleh karena itu memang dia harus berusaha untuk membuat perencanaan sudah ada, tinggal bagaimana mengeksekusi. Jadi dia man on action, harus betul-betul bisa bertindak dengan cepat, dengan waktu yang terbatas untuk bisa mengeksekusi berbagai macam proyek fisik pembangunan ibu kota negara itu, gedung-gedung istana negara, gedung DPR, DPD, kemudian kantor-kantor kementerian dan lembaga, markas besar TNI, polisi, semuanya kan harus pindah tuh 2024, Mbak Vera. Nah itu. Action dan eksekusi yang bisa cepat dilakukan oleh Kepala Badan Otorita jika nanti sudah terpilih, itu apa yang pertama kali dilakukan? Ya, tentu saja saya kira yang pertama harus memastikan dana untuk pembangunan itu harus tersedia. Yang kedua, dia harus punya tim yang kuat untuk bisa melaksanakan target-target yang sangat ketat itu. Kalau memang mau mewujudkannya pada tahun 2024. Nah, tim yang kuat juga menjadi penting. Dan leadership-nya tentu saja ya yang bisa punya relasi yang baik dengan berbagai macam pihak. Sehingga dengan demikian terutama pihak-pihak koordinasi dengan berbagai macam lembaga yang akan sangat menentukan. Termasuk nanti pemindahan. Pemindahan itu juga barangkali paling rumit itu. Karena banyak pegawai mungkin ya pindah ke sana. Tidak semuanya ingin pindah gitu. Iya, mau ke sana pindah gimana ya kan? Apa sudah ada sekolah anak-anak kami? Apakah sudah ada rumah sakit yang baik? Ya kan, nah banyak pertanyaan seperti itu. Nah itu tugas Kepala Badan Otorita itu nanti termasuk memindahkan mereka yang kurang lebih 1 juta pindah ke sana. Itu baru pegawainya, belum termasuk keluarganya. Kalau melihat dari segi kapabilitas, tapi apakah rasional sebetulnya dari waktu yang kurang dari 4 tahun ini untuk bisa memindahkan ibu kota baru? Memang berat ya, kalau pengalaman saya kan pernah Dirjen Otonomi Daerah ya 4 tahun lebih. Nah, itu sebagus apapun berat gitu ya? Ibu kota provinsi aja kita pindahkan, itu 10-15 tahun baru bisa pindah dengan tuntas. Jadi menurut Anda ini tidak rasional? Ini memang agak kerja ala simsalabim lah gitu ya kan. Jadi mau cepat. Tapi betul-betul dengan kerja besar yang mungkin kalau tidak ada kementerian yang kuat dan ketersediaan dana dan tim yang bagus, saya kira memang agak berat mewujudkannya. Tim yang bagus dan juga koordinasi sinergitas antar lembaga itu tadi yang dikatakan ya, gitu betul. ya. Dan Di bawah leadershipnya si Kepala Badan Otorita. Jadi dia harus pandai berkoordinasi dengan gubernur. Nah apalagi itu nanti akan ada gubernur baru. IKN ini kalau menurut undang-undang yang saya baca itu dipimpin oleh gubernur baru yang akan dipilih oleh DPRD dan akan ada wakil gubernur, ada deputi gubernur. Bisa menjadi menimbulkan konflik baru nantinya? Nah itu dia, ada potensi karena dia punya tanah kan luas areal ini 256.000 hektar, 200.000 nanti akan dikelola oleh gubernur sebagai daerah otonom. Kemudian 56.000 itu akan di bawah pengelolaan Badan Pengelola Ibu Kota Negara. Nah itu satu badan baru lagi nanti itu. Jadi nanti badan otoritas siapapun yang memimpinnya ini akan selesai tugasnya and offers kepada Badan Pengelola Kawasan Ibu Kota Negara. Jadi Kepala Badan Otorita ini tidak bisa menguasai seluruhnya gitu ya, hanya pada wewenangnya saja. Ya, dan pada tahap persiapan pembangunan hingga pemindahan, that's all, selesai. Kalau kita baca undang-undang, ya kan, dan itu kalaupun DPR setuju dengan undang-undang ini juga masih tanda tanya juga. Kalau kita telisik dari awal gitu ya, bagaimana dengan persiapan lahannya sampai dengan saat ini? Kalau lahan betul-betul sudah ya kalau kita baca dan dapat kabar informasi bahwa lahan sudah clear 256.000 hektar dan sudah ada pembagiannya direncanakan 200.000 tadi yang saya bilang akan menjadi daerah otonom baru namanya provinsi. Kemudian ada 56.000 namanya kawasan Ibu Kota Negara yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Ibu Kota Negara. Setingkat gubernur lah. Jadi daerah Kalimantan Timur tidak memiliki wewenang sedikit pun
terhadap wilayah yang sudah dikuasai untuk menjadi ibu kota negara nantinya? Karena dia satu provinsi baru ini, ya, Kalimantan Timur, provinsi sendiri. Sehingga tadi poinnya tidak perlu adanya koordinasi yang lebih antara kepala badan otorita dengan kepala daerah di Kalimantan Timur. Oh tentu tetap harus ada ya kan, tapi saya kira tidak terlalu signifikan. Yang penting dia harus mencari dana dan kemudian menggerakkan berbagai macam lembaga dan pihak-pihak untuk mendukung dia dalam membangun fisik, dan kemudian nanti setelah terbangun fisiknya dalam waktu yang cuman pendek ini, dia membawa orang-orang 1 juta itu pindah ke ibu kota yang baru, dan dengan demikian dia selesai, mungkin dapat bintang lah dia, ya kan, dia berhasil. Sosok kepala badan otorita ini apakah juga bisa meredam atau justru bisa menyulutkan potensi keributan di tengah masyarakat? Ya bisa saja ada hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang kan masyarakat juga ada, juga tidak juga kosong sama sekali di daerah itu. Nah, juga perlu kepemimpinan yang bijak, wise man, kearifan lokal juga mesti diperhatikan. Nah, undang-undang ini juga sudah mention, sudah nyebut itu, kalau kearifan lokal supaya diperhatikan, tradisi-tradisi masyarakat kita akomodasi, termasuk juga arsitekturnya kalau saya tidak salah juga akan mengadopsi arsitektur yang hidup di masyarakat di sana. Nah, kemudian ini nanti akan ada kerjasama dengan pihak swasta untuk porsi dari klaster perumahan dan juga perkantoran. Apakah nanti wewenang dari pihak swasta ini juga akan besar mengelola dan juga kepemilikan terhadap apa yang sudah dibuat atas kerjasama ini? Oh iyalah, tentu karena pembangunannya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak swasta yang bekerja sama. Kalau diajak kerjasama oleh pemerintah membangun perumahan misalnya, tentu itu menjadi ranahnya pihak swasta ya. Bagaimana kemudian dia bisa memasarkan, menjual kepada pegawai-pegawai yang akan menetap di sana. Nah, pemerintah dalam hal ini badan otorita menjadi fasilitator, Mbak Vera. Jadi dia fasilitator saja. Sedangkan soal pembangunannya dan kemudian bagaimana dia memasarkan kepada para pegawai yang akan tinggal di kawasan ibu kota negara yang baru itu menjadi semacam transaksi bisnis lah ya. Dalam pekan ini akan diumumkan nama yang akan menjadi kepala badan otorita ibu kota negara baru, dan Presiden Jokowi bahkan targetnya ingin lebih cepat dari 2024. Mungkin atau tidak. Sebetulnya 2024 aja tadi Bapak bilang agak mengkhawatirkan, agak irasional lah. Gitu ya. Iya betul. Undang-undangnya saja kan belum selesai. Belum kita dengar pembahasannya di Senayan. Nah, jadi emang ini sesuatu yang kayaknya rada-rada impossible. Impossible. Ya, tapi let's see. Ya, karena siapa tahu Presiden Jokowi punya jampi-jampi keajaiban untuk bisa jampi-jampi doa lah ya. Iyalah, ya, semacam itu. Mudah-mudahan. Amin. Kita doakan bersama, semoga rencana dari pembangunan ibu kota baru ini bisa segera terlaksana dengan baik dan memilih orang yang tepat begitu ya, bukan hanya kapabilitas tapi juga akseptabilitas dari masyarakat. Jadi betul-betul harus the right man on the right job itu, ya kan, job untuk membangun ibu kota negara dalam waktu yang pendek dan singkat. Baik, terima kasih Pak Jo Hermansyah Johan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.